Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kembali dengan Bapak Pak Abdul Manan dari SMA 74. Kali ini kita bertemu dengan pembahasan tentang persiapan ujian sekolah. Untuk pertemuan yang sekarang, kita akan membahas tentang konsep dasar geografi. Pembahasan konsep dasar geografi. Terlebih dahulu kita lihat pengertian konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi adalah studi keruangan tentang gejala-gejala geografi. Karena manusia merupakan salah satu unsur dari gejala geografi, maka studi geografi mengadakan gejala-gejala yang nyata ada dalam kehidupan manusia. Adapun konsep geografi yaitu penghargaan budayawi terhadap bumi. Konsep geografi di Indonesia dibicarakan dalam seminar dan lokakarya ahli geografi tahun 1988. Seminar ini menghasilkan kesepakatan berupa 10 konsep esensial geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Yang kedua, konsep jarak. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Yang keempat, konsep pola. Yang kelima, konsep morfologi. Keenam, konsep aglomerasi. Ketujuh, konsep nilai kegunaan. Kedelapan, konsep interaksi interdependensi. Kesembilan, konsep diferensiasi area. Kesepuluh, konsep keterkaitan ruang. Kita bahas yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi adalah mengkaji letak suatu objek di permukaan bumi. Dibedakan menjadi dua. Satu, lokasi absolut, yaitu menunjukkan letak yang tetap pada sistem grid atau koordinat. Letak absolut menggunakan garis lintang dan garis bujur yang biasanya ada pada peta. Yang kedua, lokasi relatif. Sering disebut letak geografis. Sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Contoh soal Sriwijaya Air SJ182 dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.40 WIB. Pesawat ini diduga kuat jatuh di kawasan perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah konsep. Jawaban ini adalah konsep lokasi. Dari kelima jawaban tersebut, konsep lokasi di mana menunjukkan lokasinya? Lokasinya itu adalah Pulau Laki, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Yang kedua, konsep jarak. Jarak merupakan konsep geografi yang memiliki arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak merupakan faktor pembatas yang bersifat alami, akan tetapi sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Contoh soal Surabaya sampai Sidoarjo mempunyai jarak 28 km. Setiap hari terjadi interaksi penduduk yang tinggi. Sebagian besar penduduk Sidoarjo bekerja di kota Surabaya sebagai pengelaju. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut, sesuai dengan jawaban di situ ada 5 jawaban pilihannya: lokasi, jarak, keterjangkauan, aglomerasi, pola. Jadi jawabannya adalah konsep jarak. Dari mana kita melihat konsep jarak?
itu ada pada tulisan ini. Kita lanjutkan. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep ini tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai dengan kemudahan untuk dijangkau. Kemudahan untuk menjangkau ditentukan oleh kondisi medan, prasarana jalan, dan ketersediaan angkutan. Jarak berpengaruh jika medannya sulit dijangkau. Contoh soal, masih berlangsungnya erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, Magelang, Klaten, dan Boyolali mengakibatkan bantuan sulit mencapai lokasi bencana tersebut. Konsep yang sesuai dengan pernyataan adalah dari 5 pilihan: lokasi, jarak, keterjangkauan, aglomerasi, pola. Jawaban ini ada pada keterjangkauan. Dilihat mengakibatkan bantuan sulit untuk mencapai lokasi bencana. Nah, ini menggambarkan keterjangkauan. Ya, di sini ada kondisi medan, prasarana, ketersediaan angkutan, ini berpengaruh. Kita lanjutkan. Nomor 4. Konsep pola. Suatu bentuk yang berhubungan dengan persebaran geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena geosfer, memahami makna dan artian, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Di kawasan yang sudah maju, orang akan terus-menerus memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebagai sarana angkutan air. Kawasan ini dibangun secara terencana, sehingga daerah pemukiman ditata dengan pola sedemikian rupa untuk mempermudah setiap penduduk mencapai tujuannya. Daerah yang mudah mendapatkan air, penduduk cenderung menyebar. Sementara di Pulau Kalimantan, penduduk tinggal di sepanjang aliran sungai dengan memanfaatkan aliran sebagai lalu lintas air. Maka konsep geografi yang sesuai pernyataan tersebut adalah konsep A. Lokasi, B. Jarak, C. Keterjangkauan, D. Aglomerasi, E. Pola. Kita kalau dilihat kata-kata pola di sini, melihat di Pulau Kalimantan, penduduk tinggal sepanjang aliran sungai. Nah, kata-kata sepanjang aliran sungai tersebut menunjukkan pola pemukiman penduduk yang memanjang sesuai dengan aliran sungai. Kita lanjutkan. Nomor 5, konsep morfologi. Bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia, misalnya bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, ketersediaan air, dan sebagainya. Contoh soal, perjalanan dari Bogor ke Cianjur akan menjumpai jalan naik dan turun atau bergelombang. Konsep geografi yang digunakan untuk memenuhi fenomena tersebut adalah pilihannya A. Morfologi, B. Jarak, C. Keterjangkauan, D. Aglomerasi, E. Pola. Untuk melihat jawaban bahwa ini adalah morfologi, maka kita lihat kata morfologi itu adalah nampak di permukaan bumi lahan yang tidak rata, ya.
terkait erosi dan pengendapan, jadi permukaannya tidak rata. Maka kata-kata tersebut ditemukan atau dijumpainya jalan naik dan turun. Nah, ini adalah kata yang menunjukkan morfologi serta bergelombang. Kita lanjutkan nomor 6, konsep aglomerasi. Kata aglomerasi ini berarti mengelompok ya. Merupakan kecenderungan persebaran bersifat mengelompok, kata mengelompok ini, pada satu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena keseragaman gejala ataupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Contoh soal, di luar batas perkotaan dibangun pemukiman perumahan penduduk kelas ekonomi. Kita sudah melihat di sini ada kata kelas ekonomi. Kelas menengah dan kelas atas dengan berbagai tipe. Berbeda dengan pemukiman penduduk di perkampungan. Berdasarkan informasi tersebut, konsep yang sesuai adalah ini menunjukkan kata-kata aglomerasi atau mengelompok ya, karena sudah menunjukkan kelas pemukiman kelas ekonomi menengah berbeda dengan kelas atas, berbeda lagi dengan pemukiman penduduk di perkampungan. Kalau pemukiman perumahan ini akan terlihat teratur, kalau di perkampungan tidak teratur. Kemudian kalau kelas menengah, pemukimannya tergantung dari harga. Ada pemukiman kelas sederhana, ada pemukiman kelas menengah, dan ada pemukiman kelas atas dengan ukuran rumah yang luasnya berbeda-beda. Kita lanjutkan. Konsep nilai kegunaan. Kalau kata nilai kegunaan di sini bersifat dari sesuatu yang biasa saja, kemudian memiliki nilai yang lebih tinggi dilihat dari harga pemanfaatannya ya. Nilai kegunaan di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Daerah pantai berpasir yang landai dengan air yang jernih belum tentu memiliki nilai kegunaan bagi penduduk setempat atau bagi masyarakat desa di tempat tersebut. Hal ini disebabkan mereka berorientasi sumber daya yang ada di daratan. Sebaliknya, bagi masyarakat kota yang hidup berkecukupan dan penduduk yang padat, daerah pantai tersebut memiliki nilai kegunaan yang tinggi sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Daerah pantai. Demikian juga di daerah pegunungan. Bagi masyarakat pegunungan, biasa tinggal di pegunungan, hal-hal perbukitan, kemudian air terjun, hutan, ini sepertinya biasa. Tetapi bagi masyarakat kota, itu akan menjadi nilai pariwisata yang tinggi. Contoh soal, daerah yang relatif datar merupakan kawasan ideal untuk pemukiman penduduk dan kegiatan pertanian. Hal ini merupakan konsep esensial geografi. Nilai kegunaan jawabannya. Di antara jawaban 5 jawaban ini, 5 pilihan jawaban, nilai kegunaan paling utama. Kalau dari contoh soal ini menunjukkan bahwa daerah yang datar dimanfaatkan untuk daerah pertanian. Dari daerah yang tadinya hutan, kemudian diubah menjadi daerah pertanian. Artinya punya nilai guna yang bertambah. Apalagi ditambah dengan misalkan daerah pertanian dengan tradisi masyarakat setempat dijadikan tempat wisata desa. Wisata desa dengan tradisi desa dan makanan serta kerajinan desa yang disajikan. Itu juga menunjukkan adanya nilai kegunaan. Kita lanjutkan. Kata-kata yang menyangkut diferensiasi area di sini, daerah gurun dengan daerah tropis. Menunjukkan perbedaan daerah gurun mempunyai suhu lebih panas dibanding dengan daerah
tropis. Kita lanjutkan ke 10, konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau suatu asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, dan kehidupan sosial. Contoh soal, alang-alang atau rumput liar dapat tumbuh di tempat terbuka yang mendapatkan sinar matahari. Sebaliknya, lumut hanya tumbuh di daerah yang kurang mendapat sinar matahari atau teduh dan mempunyai tingkat kelembaban yang tinggi. Konsep geografi untuk fenomena tersebut adalah ini menunjukkan konsep keterkaitan ruang. Kalau kita lihat kata-kata keterkaitan ruang di sini adalah alang-alang tumbuh di tempat terbuka yang mendapat sinar matahari. Ada hubungannya sinar matahari dengan tempat tumbuhnya alang-alang. Kemudian di sini lumut tumbuh di daerah yang kurang mendapat sinar matahari. Berarti di situ ada keterkaitannya dengan daerah yang lembab dan daerah yang teduh tidak mendapatkan sinar matahari sehingga rumput atau lumutnya bisa tumbuh di daerah tersebut. Kita coba untuk latihan soal. Kalian baca ya, dan sambil mendengarkan yang Bapak bacakan. Pemukiman di sepanjang sungai dan jalan raya cenderung memanjang, mengikuti bentuk sungai dan jalan raya. Sedangkan pemukiman di dataran rendah cenderung mengelompok. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah pilihannya konsep lokasi, B. Konsep morfologi, C. Konsep aglomerasi, D. Konsep pola, E. Konsep interaksi. Nah, silakan anak-anakku dalam waktu beberapa detik kalian pikirkan jawabannya. Baik, sudah dipikirkan? Kita lihat jawabannya. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Ya, jawabannya adalah konsep pola. Kita coba lagi ya di soal nomor 2. Pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh. Ratusan ribu jiwa melayang dan ratusan rumah hancur, serta sarana dan prasarana transportasi rusak. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan serta upaya evakuasi korban terhambat. Konsep geografi yang berkenaan dengan penyataan tersebut adalah konsep A. Aglomerasi, B. Keterjangkauan, C. Diferensiasi area, D. Morfologi, E. Pola. Silakan dalam waktu kurang lebih 15 detik kalian pikirkan jawabannya. Sudah? Jawabannya adalah keterjangkauan. Baik, kita lanjutkan ke soal ketiga. Harga tanah yang mendekati pinggir jalan raya lebih mahal dibandingkan di dalam gang. Menurut ilmu geografi, fenomena tersebut termasuk konsep A. Diferensiasi area, B. Interdependensi, C. Aglomerasi, D. Interaksi, E. Jarak. Yang manakah dari 5 jawaban ini yang benar? Silakan dipikirkan selama 15 detik.
Jawabannya adalah jarang. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, latihan kita pada hari ini. Jangan lupa menjaga protokol COVID-19, berlaku atau melakukan 3M. Menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.